Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik 2 di ruang kolaborasi kelompok 2. Kelompok 2 dengan anggota yang pertama Sakinah, yang kedua Handika Dewi, yang ketiga Wada Rizka, dan yang keempat Ibnu Santoso. Selanjutnya, UPD sebagai kerangka kerja kurikulum. Tugas dari kelompok 2 adalah silahkan bahas lebih mendalam tentang tahap 1, identifikasi hasil yang diinginkan, serta bagaimana penerapannya sesuai dengan template yang ditunjukkan sebelumnya. Definisi pengertian. Understanding by Design atau UPD merupakan sebuah desain model pengembangan kurikulum yang berfokus pada tujuan pembelajaran dan pemahaman peserta didik. Kurikulum UPD memiliki sebuah alur yang disebut dengan backward design atau desain mundur karena pembuatannya yang dimulai dari tahap akhir yaitu tujuan. Kenapa UPD disebut dengan backward design? Ya, karena UPD adalah kebalikan dari kebiasaan. Kurikulum UPD memiliki sebuah alur yang disebut dengan backward design atau desain mundur. Backward design terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama, menentukan atau mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Kedua, menetapkan bukti atau indikator untuk mencapai hal tersebut. Dan yang ketiga, merancang pengalaman belajar. Baik, selanjutnya adalah tujuan penggunaan. Penggunaan UPD diterapkan dalam pembuatan rancangan pelaksanaan pembelajaran sebagai solusi alternatif untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan cara merumuskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian disinkronkan dengan penilaian dan langkah kegiatan. Tahapan pendekatan UPD dalam merancang pelaksanaan pembelajaran memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran atau Identify Design Result, yang kedua, mengembangkan bukti assessment, yang ketiga, merencanakan kegiatan atau Plan Learning Activity. Selanjutnya, elemen-elemen yang memuat tahapan pertama. Yang pertama, ada Establish Goal atau tujuan utama. Ide atau tujuan utama dipilih untuk mengutamakan penguasaan dalam menjelaskan fenomena dan pengamatan tentang pengetahuan. Pokok ini ditentukan sebagai dasar penilaian dan langkah kegiatan. Guru menentukan tujuan atau ide besar utama yang ingin dicapai dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, Essential Questions atau pertanyaan utama. Elemen ini fokus pada pengambilan inti pengetahuan yang ingin dibentuk menarik dan efektif dengan meminimalisir kegagalan. Setelah guru menentukan capaian tujuan, selanjutnya mendorong siswa untuk memahami, menyelidiki, dan melakukan transfer belajar dengan tindakan dalam kehidupan. Elemen ini akan membantu siswa membangun pemahamannya terhadap suatu konsep. Yang ketiga, ada understanding atau pemahaman. Perlu adanya pemahaman spesifik terkait materi dan kebutuhan belajar peserta didik untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dapat berupa apa yang harus dipahami, miskonsepsi apa yang diprediksi, selanjutnya ide utama pembelajaran dan poin khusus yang bisa dipahami dan diterapkan. Understanding by Design. Dalam tahap 1, identifikasi hasil yang diinginkan. Dalam mengidentifikasi hasil yang diinginkan, dalam tahap ini mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum. Prioritas pembelajaran ditentukan berdasarkan kinerja jangka panjang. UPD menekankan aktivitas transfer dalam kehidupannya. Siswa berprestasi bukan hanya unggul di kelasnya, namun dapat menggunakan pembelajaran di lingkungan lainnya. Untuk membangun sikap responsif siswa guna menggali pemahamannya, seorang guru harus mampu membuat pertanyaan-pertanyaan esensial. Guru harus mampu mengidentifikasi capaian hasil pembelajaran sebaik mungkin agar mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan mempelajari template identifikasi hasil yang diinginkan. Selanjutnya, elaborasi pemahaman penerapan perancangan tahap 1. Contoh penerapan tahap pertama. Yang pertama, hasil yang diinginkan, memahami bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Kedua, tujuan yang diterapkan. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya dengan benar. Ketiga, pemahaman. Meningkatkan kemampuan peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan, memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan.
bagian tubuh tumbuhan antara lain akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pada umumnya, bagian tumbuhan dapat dibagi ke dalam 3 fungsi, yaitu untuk pertumbuhan tanaman, perlindungan diri atau adaptasi, dan alat berkembang biak. Yang keempat, pertanyaan penting. 1. Apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? 2. Apa fungsi dari tubuh tumbuhan? 3. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan sebagai perkembangbiakan? 4. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup atau melindungi diri? Yang kelima, peserta didik akan tahu bagian tubuh dalam tumbuhan serta mengetahui fungsinya di setiap bagian tubuh tumbuhan. Peserta didik dapat menemukan perbedaan fungsinya dari bagian tubuh tumbuhan. Berikut ini adalah referensi artikel yang kelompok kami gunakan sebagai bahan acuan untuk menyelesaikan diskusi kali ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.